Fatimah Zahra dengan NIM 72 dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang elastisitas. Elastisitas permintaan, yaitu suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar kuantitas barang yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan harga itu sendiri. Nilai elastisitas yang pertama, permintaan tidak elastis atau inelastis sempurna dibagi elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan kata lain, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak akan berubah. Contoh, barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Dengan demikian, kenaikan harga akan meningkatkan total penerimaan. Yang kedua, permintaan tidak elastis dibagi elastisitas kurang dari 1, atau berkisar antara 0 dan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Contoh permintaan tidak elastis ini tidak dapat dilihat di antaranya berapa produk kebutuhan pokok. Misalnya beras, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Yang ketiga, permintaan moneter elastisitas tunggal dibagi elastisitas sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Dengan demikian, tidak ada pengaruh terhadap total permintaan, total penerimaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan nilai elastis yang keempat itu elemen elastis di mana presentasi perubahan kuantitas permintaan itu lebih besar daripada presentasi perubahan harga, dan ini bisa terjadi pada produk yang dicari seterusnya, misalnya kayak pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harga naik, konsumen akan dengan menentukan barang gantinya. Oleh karena itu, harga akan menentukan total penerimaan penjual atau produsen. Dan ada juga nilai elastisitas sempurna. Nilai elastisitas sempurna ini atau ketiga pada harga pasar tertentu sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0%. Dengan kata lain, kurvanya berbentuk horizontal. Contoh produknya itu seperti yang permintaannya bersifat elastis sempurna itu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama, meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Dan dengan kata lain, barang atau jasa tersebut seharusnya memiliki harga yang sama pula. Misalnya ada paper clip dan pulpen, pulpen tinta itu, tapi yang biasa itu misalnya seperti pulpen merek S dan P yang rata-rata berharga sekitaran 1.000 sampai 1.500. Jika kita pergi ke supermarket untuk membeli paper clip, kita cenderung tidak akan memperhatikan perbedaan merek ya. Satu-satunya yang sering dijadikan bahan perbandingan adalah harga, di mana kita akan membeli paper clip yang harga yang murah atau pada harga rata-rata yang diterima oleh pasar gitu. Oleh karenanya dengan harga sekecil apapun akan menghilangkan total penerimaan, sementara menurut harga akan menentukan total penerimaan gitu. Jadi kesimpulan di sini itu ada dua ya. Nomor satu itu perhitungan dua persoalan menunjukkan nilai elastisitas berbeda dengan perhitungan pertama dengan menggunakan fungsi yang sama. Dan kedua itu untuk itu kita butuhkan perhitungan fungsi mencari yang lebih disebutkan itu elastisitas busur atau elastisiti. Halo, perkenalkan nama saya Siti Dayati dengan NIM akhiran 0086. Saya di sini akan menceritakan tentang hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Yang ketiga, jangka waktu analisis perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat, jenis barang yang dibutuhkan, barang pokok, barang mewah, barang normal. Elastisitas silang, yaitu ada dua. Yang pertama, suatu ukuran yang menggambarkan derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Yang kedua, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga barang lain atau substitusi maupun komplementer. Elastisitas pendapatan, yaitu ada dua. Satu, suatu ukuran yang menggambarkan derajat kepekaan dari permintaan suatu barang yang diminta terhadap perubahan pendapat. Yang kedua, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan. Sekian dari saya. Elastisitas penawaran ada suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. 2. Persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga B barang itu sendiri. Nilai elastisitas 1. Elastis sempurna. Elastis sempurna adalah suatu keadaan di mana berapapun jumlah yang ditawarkan tapi ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. 2. Elastisitas adalah suatu keadaan di mana tingkat perubahan dari jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada tingkat perubahan harga. 3. Elastisitas uniter. Elastisitas uniter adalah suatu keadaan di mana tingkat perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. 4. Inelatis. Inelatis adalah suatu keadaan di mana tingkat perubahan jumlah yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. 5. Inelatis sempurna. Inelatis sempurna adalah suatu keadaan di mana jumlah yang ditawarkan tidak akan mengalami perubahan sekaligus dari perubahan tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Jenis produk. 2. Sifat perubahan biaya produksi. 3. Jangka waktu. Hampir semua barang memiliki penawaran yang lebih elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Kasus khusus, penawaran dalam jangka pendek inelastis sempurna. Contoh sektor properti. Penawaran lebih elastis dalam jangka pendek. Contoh barang reselling. Sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.